Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Dalam video ini akan Bu Guru jelaskan terkait macam-macam kelainan pada organ gerak, baik pasif maupun aktif. Organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif berupa otot, serta cara pencegahan kelainan tersebut. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, apa saja kelainan tulang itu? Kelainan tulang ada 10 macam. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Yang kedua, osteoporosis. Kemudian fisura atau retak tulang. Kemudian lordosis, skoliosis, kifosis, rakitis, kemudian ada kelainan tulang sejak lahir, nomor 9 mikrosefalus, dan yang terakhir hidrosefalus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan tulang ini adalah akibat dari kecelakaan. Bisa karena jatuh dari ketinggian atau karena kecelakaan kendaraan bermotor. Jenisnya ada dua. Yang pertama fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua fraktura terbuka atau patah tulang yang sampai merobek kulit atau otot. Kelainan yang kedua adalah osteoporosis. Kelainan tulang ini akibat pengeroposan tulang. Tulang tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium dengan normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Sama seperti fraktura, kelainan ini adalah akibat dari kecelakaan. Selanjutnya lordosis. Ia adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah. Tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Lordosis ini, tulang akan melengkung ke depan karena kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya, kebiasaan duduk yang salah juga akan menyebabkan kelainan skoliosis, yaitu kelainan tulang yang menyebabkan tulang melengkung ke samping. Selanjutnya kifosis, yaitu tulang melengkung ke belakang. Kelainan tulang ini akan jelas terlihat ketika seseorang sudah mencapai usia tua. Nomor 7 rakitis. Ia adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan vitamin D, magnesium, dan kalsium. Ini menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk. Kelainan bentuk ini bisa berbentuk O, kakinya berbentuk O, atau kaki X. Selanjutnya ada kelainan sejak lahir. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan. Bisa juga disebabkan saat mengandung, si ibu kurang mengkonsumsi kalsium dan vitamin D. Kelainan ini bisa menyebabkan polio atau bentuk kaki O dan X. Mikrosefalus adalah kelainan pada pertumbuhan tengkorak, sehingga bentuk kepalanya menjadi kecil. Kebalikannya adalah hidrosefalus. Kelainan ini disebabkan pengumpalan cairan spinal dan pelebaran rongga otak sehingga kepala menjadi membesar. Kemudian, tahukah kalian apa saja kelainan otot itu? Ya, ada 7 macam kelainan pada organ gerak aktif atau otot, yaitu atrofi, hipertrofi, tetanus, kesleo atau terkilir, distrofi, dan hernia abdominalis. Atrofi adalah kelainan otot akibat penurunan fungsi otot, sehingga otot menjadi mengecil. Atrofi disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Kebalikan dari atrofi adalah hipertrofi. Pada kelainan ini,
otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Ia disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan, seperti bekerja dan berolahraga. Nah, seperti pada gambar di samping, tangan Popeye ini termasuk hipertrofi karena ototnya menjadi lebih besar. Selanjutnya, stiff atau kaku leher adalah kelainan otot akibat peradangan otot trapezius. Akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kaku leher ini juga biasanya disebut dengan salah bantal. Kita juga biasa menyebutnya dengan keblinger, itu termasuk stiff atau kaku leher. Nomor 4, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nomor 5 adalah kesleo atau terkilir. Ini biasa terjadi ketika contohnya bermain sepak bola ya. Kelainan otot ini terjadi jika gerak sinergi salah satu otot bekerja berlawanan. Selanjutnya, distrofi adalah kelainan otot yang terjadi sejak anak-anak, disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi distrofi ini otot menjadi lebih kecil. Yang terakhir adalah hernia abdominalis, yaitu kelainan otot karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk dalam rongga perut. Jadi pada kelainan ini terdapat benjolan di perut bagian bawah. Untuk mencegahnya, berikut adalah beberapa cara agar kita terhindar dari kelainan pada organ gerak, baik tulang maupun otot. Yaitu yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Ya, ini penting sekali agar kita terhindar dari bakteri atau virus yang menyebabkan kelainan pada organ gerak. Yang nomor 2 adalah melakukan olahraga teratur. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan mengandung kalsium seperti sayuran, kemudian susu, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, terutama ketika duduk. Ya, ketika kita duduk dengan sikap tubuh yang salah, ini akan menyebabkan kifosis, lordosis, atau skoliosis. Yang kelima adalah dengan berjemur di pagi hari. Nah, ini kita akan mendapatkan vitamin D. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.